Shalom, apa kabar semua yang ada di rumah? Suara shalom gitu ya, kayak tadi awalnya shalom gitu. Ya, apa kabar nih teman-teman yang ada di rumah? Mungkin juga ada yang lagi di jalan atau lagi di mana aja. Nah, ini nih enaknya nih kalau kita ketemuannya via online ya kan. Jadi walaupun kita dalam situasi yang belum boleh bertemu secara offline, tapi puji Tuhan, melalui justru dengan live streaming seperti ini, kita malah tidak dibatasi dengan tempat dan waktu, bahkan kita masih bisa tetap ketemuan. Amin. Ya. Dan masih bareng saya Pamela Cornelia, dan ini juga ada rekan-rekan yang di sini nih yang kita akan mulai acara kita, yaitu adalah official audio release single Dekat Bapa dari Eternity Worship. Ini teman-teman mungkin udah ada yang kenal juga, kenal lama, kenal dekat, atau baru kenal, atau mau kenalan. Di sini nih tepatnya nih ya. Nah, teman-teman di sini kita tidak menggunakan masker ataupun face shield gitu ya, tapi kita semua tadi sudah melakukan swab antigen. Jadi di sini sudah mengikuti protokol kesehatan, dan walaupun sudah swab antigen ini masih ada jarak-jarak ya gitu. Jadi berharap supaya kita nggak terlalu bersemangat gitu keluarnya ya. Oke. Nah, jadi teman-teman ini biar kita akrab, mukanya kelihatan semua gitu. Yes. Jadi bisa kenalan, yang tadi mau kenalan kan jadi tahu kan, oh itu kakak aja namanya siapa gitu ya. Siap. Nah, kayak gitu. Baik teman-teman semua, sebelum kita memulai acara kita lebih lanjut, apa sih ini official audio release Dekat Bapa ini? Kita akan membuka acara kita dengan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Jeremy. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur buat malam hari ini Engkau mengumpulkan kami dengan penuh sukacita Tuhan bersama-sama di tempat ini, khususnya mengadakan acara bagaimana kami mau rilis single lagu kami Tuhan dari Eternity Worship. Kiranya dalam siaran langsung ini Tuhan Engkau yang memberkati setiap kami, memberkati setiap alat. Engkau juga yang memberkati internet Tuhan yang boleh kami gunakan, sehingga segala sesuatu acara yang akan kami laksanakan ini Tuhan boleh dapat berlangsung dengan baik Tuhan. Dan biarlah dalam jam waktu ke depan Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan yang ambil alih segala acaranya. Amin. Dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga semuanya boleh dapat berjalan lancar dan boleh dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yes. Oke, teman-teman semua, kita sudah berdoa bersama, dan tadi mungkin kita agak memulai sedikit terlambat. Sorry banget ya teman-teman, tadi ada masalah sedikit di jaring ya. Tapi puji Tuhan kita sudah boleh terkonek kembali gitu ya, dan kita akan meneruskan acara kita. Nah, ini kita akan menggali lebih jauh ya mengenai single Dekat Bapa ini gitu ya teman-teman. Nah, jadi di samping saya ini, wah, di samping, di depan semuanya bus gitu ya. Ini yang paling aman nih, jaraknya paling aman nih. Nah, ini kita akan mau tanya-tanya nih teman-teman ya, semua di sini. Eternity Worship gitu ya. Ini Eternity Worship nih terdiri dari cuma segini aja rekan-rekannya. Inilah kami. Nah, ini boleh dong kenalan dulu nih, ya. Siap. Ini beneran nih cuma segini aja nih. Tiba-tiba ada pemain tambahan datang gitu mungkin kan? Bisa tadi sih. Enggak juga. Oke. Kita kenalan dulu kali ya. Ini dari Yang paling kakak ganteng. yang paling Waduh sih. dan Paling ganteng semua nih. Kemungkinan. Oke. nama dan juga mungkin di sini main instrumen apa? Oke. Perkenalkan, nama saya Bodi Santori Pangaribuan, gue orang Batak pastinya karena suara gue besar gitu. Dan gue kebetulan megang gitar. Kebetulan dari kecil gitu loh. Kebetulan aja ya. Megang doang ya. Puji Tuhan sih, memang Tuhan kasih talenta seperti demikian, dan saya bersyukur bisa bergabung sama rekan-rekan saya yang lucu-lucu, imut-imut ini, bisa bergabung dengan Eternity Worship, luar biasa. Nah, itulah sedikitnya tentang saya. Nama Itu udah saya. banyak. Oh, banyak ya? Udah banyak. Belum Udah banyak umur. Justru ini tadi Kamu di jarang. aja makanya tadi jangan sampai nanti nomor telepon keluar. Oh iya. Dia pengen di sini scan barcode. Scan barcode. Langsung gitu. Bagus juga, boleh. Tapi nanti kita save dulu ya. Siap, makasih. Oke, dari Bang Boni ya, Boni. Oke. Panggilannya Boni. Panggilannya Boni. Boni. Kalau pagi, Kalau pagi. Kalau malam. Masa Bona? Tetap aja Boni. Nggak ada kan? Nggak berubah.
lain. Sebut saya Boni. Ah, iya, iya, iya. Siang dan malam konsisten Boni. Konsisten, emang nasi Padang. Pagi sore Pagi doang. sore, pagi sore. Bisa. Ada. Iya, iya, iya. Kalau kita sama-sama baju-baju abu-abu dulu lah. Oh, iya, iya. Kok dari sono begini Ya, nih? pertanyaan Nyebrang, saya, nyebrang. belinya nih jangan-jangan buy one get one. Ini Sama kelamaan. gitu ya. Yang beli gue yang dapet. Siapa yang gratisan ya? Tanya bukan gue dia. Kayak orang percaya kok. Kan makanya kan tadi ngeliat gini, oh matanya agak sedikit kayak kurang tidur. Jadi malam guys. Ya. Jadi beda. Jangan ketahuan banget. Kerjaan dia. Jadi gimana nih? Jadi gimana nih? Ayo dipersilakan. Pertanyaannya apa, Mam? Ya. Faktor dulu, faktor. Nama, Bang. Perkenalan. Sama main instrumen apa? Nama saya Jeremy Asik. Edward. Bisa follow di situ juga, Pak. Bisa. Kalau sih mentang-mentang jomblo saudara-saudara. Oke. Untuk saat ini saya pegang main instrumen. Ah. Lema sebenarnya mau nyebutnya dilema. Kenapa sesuai? Kenapa? Itu pemain bassnya. Gamelan. Ya oke, di dalam tim ini saya bermain instrumen piano. Sebenarnya sih sukanya main bass, cuman ada yang lebih jago. Siapa Bang? Nah itu. Ketika cabai rawit nih. Mohon maaf ya Bang ya. Kecil-kecil itu gede. Kalau gede. Jadi siapa yang lebih jago? Ada. Jadi diakui aja lah Bang. Oke, jadi ini Jeremy ya tadi piano. Piano, Di bagian piano. Nah, berarti kalau teman-teman dengar nanti ada situasi dalam musiknya tring. Nah, Nah, itu. itu. Ini. Ya. Nah, tadi ada yang dibilang disebut lebih jago. Gitu ya. Di sono sih. Abang jago gitu ya. Silakan yang main bass nih. Oke, nama gua Joshua Silain, orang Batak juga ya Bang ya. Oh, Horas. Oh, ya. Orang Patulang. Siap. Oh, udah ketahuan umurnya siapa nih? Kayaknya jauh dong motor. Tawat Papuyen. Iya, kebetulan gua juga megang di bass. Megang doang Megang tadi. ya. Kebetulan juga sama saya dong. Iya, kebetulan. Oh, iya. Dari kecil juga sama tulang tidak tulang. Oh, kayaknya satu perguruan nyanyi coba. Ingat lagi. Lanjut. Oke. Jadi ini adalah Josh ya, panggilannya Josh. Josh Kuruman. Jadi yang main bass gitu kan ya. Nah, kemudian ada ini cantik ya, pasti Wow. pada ini itu yang dong dari tadi siapa namanya gitu ya. Ah, Gitu nah. Siapa? Boleh perkenalkan dirinya. Kalau aku namanya Aili Berneko. Saya di sini vokal. Itu ya, manis yang lain harga. Itu suaranya enak banget ya, gurih. Suaranya gurih. Lo kayak kerupuk kaleng. Jadi ya, teman-teman waktu diundang ke acara ini teman-teman kan lihat gitu, wah cowok-cowok semua pasti pada kalem-kalem, pasti pada gitu ya, jaga-jaga wibawa gitu kan. Begitu masuk, lah kenapa ceweknya jaga wibawa? Kebalik. Mungkin ini kenapa akhirnya mereka jadi satu. Ceweknya malu-malu, cowoknya nggak tahu malu. Oke, baik. Ini berarti Aili di vokal ya, di vokal. Jadi suaranya nih yang biasa kita selalu pasti dengerin, aduh bagus banget. Nah ini dia. Ya kemudian, Oke, satu lagi. kalau nama saya perkenalkan, nama saya Andreas Tuela. Saya di sini. Taulani. Beda lagi. Bisa aja. Saudaramu nonton loh. Oke, yes. Itu sih dari dulu pengennya main gitar. Nggak bisa. Bang, sorry. Bisa. Serius bang. Nggak boleh. Aduh, tapi gimana ya? Berhubung Surya main dan ada lebih jago. Lebih jago. Kan? Coba di yang belakang tadi berapa itu? 5 bayaran. Teman lagi ya. Nah, saya di sini pegang keyboard. Oh, jadi ini bedanya apa ya antara Kalau keyboard saya- sama piano? Nah, kalau saya memang
khusus di bagian filler. Kalau ada suara string-string, terus suara yang aneh-aneh, efek, suara efek, sound bagian effect. gue tuh, bagian gue. Baik, Bang. Nih. Mereka bagian gue Bang. Kayak ditagih. Siap. Oke, berarti udah semua ya. Yes. Kita udah pada kenalan kan ya. Mohon maaf, Bu. Yang paling kurus, Bu. Wah, di sampingnya loh. Bagaimana sih? Penting gak sih? Pengen banget dah. Di jalan. Ya ampun. Aduh, kasihan banget ini. Emang gak kelihatan apa di kamera? Mas durasi mas. Maaf ya. Aduh ya ampun. Boleh nih, ini jaketnya bagus sih Bang ya. Dari beda sendiri kayaknya. Dari kompi mana? Angkatan darat saya. Bebas ranjau. Saya angkatan babe saya. Ya boleh Bang. Namanya siapa Bang? Nama saya Jeff Gabriel. Saya posisinya di mana ya sebenarnya? Posisinya di mana sih gue? Di sini lah, jangan Di sini aja, jauh-jauh, mana-mana di ya. sini aja. Tergantung sih. Ya bisa menyesuaikan lah. Iya bisa. Emang saudara-saudara Jeff ini multi talent gitu. Oh, iya, sudah. Dia talentanya banyak, saya satu doang, dia banyak. Apa aja tuh? Apa sih? Talenta. Talenta. Jadi kalau saya tuh saya megang di drums, programming, sama produce ya, bagian produce di belakang sebenarnya nggak kelihatan sebenarnya. Kerjaannya nggak kelihatan sebenarnya. Tapi berhubung kali ini di sini dijadikan drummer ceritanya gitu ya. Drummer ya kan? Ya sudahlah kalau gitu saya jadi drummer hari ini. Oh gitu. Dia nggak kelihatan, tapi duitnya kelihatan banget. Ya, namanya di belakang ya. Itu yang perlu tahu. Pantesan tadi katanya yang paling kurus, yang paling banyak bebannya. Itu harus banyak ya. Banyak berlari. Ya inilah namanya pelayanan, inilah seperti inilah. Tadi kita udah kenalan ya sama semua personil dari Eternity Worship. Nah teman-teman kalau ada yang mau tanya gitu, ada yang mau tanya-tanya tentang Eternity Worship ataupun terkait dengan single mereka apa tuh ya yang tadi Dekat Bapa, bisa juga ya ikutan join di live chat di Instagram. Jadi nanti kita akan bacain kalau teman-teman punya komen ataupun pertanyaan nih untuk Eternity Worship. Nah menggali nih tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 personil dan 5 laki-laki 1 perempuan ya. Oke, sabar sekali ya kalian. Aduh, ini siapa nih yang bisa jelasin asal mulanya terbentuk Eternity Worship? Betul. Asal mula. Ya, asal mula. Asal mula Eternity. ML King Jeremy. Dia masa muda. Ya. Kalau ini udah 30 tahun ke atas. 30 tahun ke bawah Oki. Sekarang Jeremy saudara. Oke, silakan basis kita. Oke, kapan terbentuknya Eternity? Sebenarnya kalau Eternity Worship dengan personal yang ada ini sebenarnya baru kapan ya? Setahun yang lalu ya. Setahun yang lalu dengan komposisi saat ini. Oh jadi dari awal udah langsung berenam? Untuk pertama kali tahun lalu ya berenam. Tapi sejarahnya sih kami yang khususnya yang megang-megang instrumen, pemain gitar, bass, piano, keyboard sama bapak kita ini Bingung sudah. makanya Banyak kan ini. apa? Ngapain sih sebenarnya? Ya drummer. Drama aja lah, drama aja. Ceritanya lagi drummer hari ini. Lagi jadi drummer Oke udah. oke. Nggak usah paksain lah drummer. Ya sebenarnya kami tim udah lama ya, dulu teman-teman sepelayanan sih di gereja-gereja. Meskipun kami dari berbagai denominasi, tapi kami dulu sempat satu pelayanan ya di gereja. Sering ngumpul bareng. Bahkan dulu sempat bikin apa itu namanya? Ben. Ya, band buat IO gitu. Oh, I see. I see. Oh, jadi yang ngejreng-ngejreng Ngejreng-ngejreng gitu kalau kalau ada wedding. wedding. Dulu sempat masa muda dulu ya, masih muda. MC-nya nggak ditunjuk? MC-nya iya. Jadi kita bikin paket ya waktu itu ya. Ini MC-nya. Jadi buat teman-teman yang mau wedding boleh. Malah jualan. Jadi
sebenarnya. Jadi kalau bilang kapan terbentuk personil kita tim sebenarnya itu sudah lama 2000. Kita ketemuan itu awal 2008 ya Jeff ya. Oh, kalau itu ya. 2008 kami 2008 ketemu kenal. di satu gereja pelayanan bareng itu. Dan kami baru kenalan di situ, akhirnya saling tukar nomor HP. Iya. Sorry nih ya. Maaf ya. Mulai kita jalan bareng. Iya. Makan bareng. Iya. Sebagai teman tentunya. Ya makan bareng gimana siapa? Orang. Berkat. Nah dulu saking mesra sepiring berdua-berdua. Itu agak beda tipis mesra sama susah ya. Ya itu sejarah. Jadi sejak lama sebenarnya pertemuan 2008 itu kami saling kenal dekat, akhirnya saling ngajak-ngajak, ayo dong bantu pelayanan di gereja gua, gini-gini saling ngajak gitu. Akhirnya makin lama kita jadi terbentuk satu tim dan jadi semakin kompak gitu, semakin solid. Dan akhirnya dengan berbagai keadaan semua makin agak sibuk, sempat kami terpisah. Asik, terpisah. Siapkan tisunya. Siapkan tisunya. Jadi sedih. Terpisah. Aduh. Berapa? Kamu balikan dong, ya. Seminggu lagi. Kita terpisah dulu sempat 4 tahun kita pelayanan bareng ya. Itu Oke. setiap minggu kami Ketemu. selalu ketemu, nongkrong habis pelayanan nongkrong bareng itu. 4 tahun itu, 4 sampai 5 tahun. Terus terpisah dengan berbagai kesibukan yang lain-lain. Akhirnya terpisah 2014 dan akhirnya kita kembali ketemu 2017 kami kembali ketemu. Wih, selama ya. Ya, saya sama si Jeff ini ketemu ya kan dalam pelayanan gitu. Gimana nih kita gini-gini reuni lagi kebetulan. Gak ada kebetulan dong tuh. Sedap. Oke, ganti. Kebetulan, tetapi kebenaran. Sama kan? Ketemu 2017 akhirnya. Ketemu 2017 kembali dengan si Jeff di pelayanan, kemudian di satu gereja ya di Abalov, khususnya di Abalov KBC Jamlang. Iya. Kami ketemu, di situ ada ibu satu ini. Kok ibu sih? Iya, Cici. Dan tadi semua pada ngecas ngeliatnya. Apa banyak yang cerita ini kita mau ngecas ya? Cakep bener gitu. Ya, ini Cici ini sebagai pengurus di Praise and Worship di Abalov KBC Oke. Jamlang. Oh, Dan kebetulan dia ternyata punya ciptaan-ciptaan lagu. Talentanya Menciptakan lagu. Luar biasa. Nah, setelah ketemulah kami bertiga ini, kebetulan ya udah kita naikin saja, Kebetulan, bikin sebuah kebenaran. maafkan saya, kebenaran ya udah ayo kita bikin timnya siapa? Ya kita panggil lagi teman-teman yang ya sudah terpercaya Yang itu lah ya. terpercaya. Dari masa susah Dari- sampai dari oh masa kami dulu senang. begini gimana bos? Gimana? Dia sama dulu begini. Sarangnya. Oke, jadi rupanya lumayan panjang ya. Lumayan itu sebenarnya. ceritanya, aduh panjang. Ya kepanjangan Mel. Panjang ya, jadi akhirnya Akhirnya terbentuk di Eternity Worship. Eternity Yes. dengan personel yang ada Dengan sekarang. personel yang ada Haleluya. sekarang. Nah, itulah sejarahnya. Asik. Nah, terus kerinduannya waktu akhirnya ketemu lagi gitu kan ya. Kan ada tambahan personil, terus mungkin ya dengan historical hidup yang sudah berbeda. Tadi kan 3 tahun ya terpisah, Iya, gitu ya, iya. prioritas hidup masing-masing gitu. Kerinduannya dibangun Eternity Worship ini tuh apa nih, kalau bisa dijelasin? Mungkin dari teman-temannya lain. Sebenarnya sih ya, prinsip pertamanya kita itu senang pelayanan, apalagi dulu. Ingat zaman dulu Jeff itu kalau pelayanan gereja, drum set dia bawa satu mobil. Kemanapun Jeff kalau Benar, bantu benar, pelayanan benar, sini, benar. satu mobil dia bawa alat lengkap, Satu mobil. penuh mobil Oh, itu dengan penuh alat. mobil. Semua. Bagasi belakang, Luar bagasi biasa. belakang. Sampai kita ledekin, Jeff, lu main setengah jam, lu nerapinnya 1 jam. Saking semangatnya. Ya itulah pelayanan ya. Kita bawa alat masing-masing, itu menggebu-gebu pelayanan. Dan memang makanya ketika kami bertemu bertiga ini terus panggil tim, kami udah saling mengenal, jadi manggil orang-orang yang sama itu karena kami sudah saling tahu karakter masing-masing, bagaimana motivasinya, sudah teruji lah. Iya, iya. Jadi
SNI dong Pak, SNI dong. Iya. Helm, Pak. Helm. Bukan SNI, SNG. Oh, artinya Standar Nasional Gereja. Rajin ya. amin saudara. Amin. Iya, jadi sudah saling mengenal dan memang motivasi kami ingin memuji Tuhan, melayani Tuhan, ya udah. Ya, motivasi awal untuk berkarya, untuk memuliakan nama Tuhan aja. Amin. Benar. Puji Tuhan. Jadi emang kan kita di sini kan masing-masing tuh punya talentanya masing-masing tuh kan, kita beda-beda tuh, ada yang bisa ya yang main gitar, ada yang main bass, ada yang main keyboard, ada yang bass, vokal, ada yang apa? Kayaknya obsesi banget pengen ada. Masih aja. Masih aja. Terima aja kenyataan. Tuhan udah tetapkan kamu di situ. Yang main bass tuh namanya Melki loh. Bukan Jeremy, ayo. Oh ya, benar udah ganti. Benar juga. Ada sejarahnya ya. Teman-teman kalau pengen tahu sejarah nanti kita ada kasih tahu di mana bisa tahu sejarah. Nggak kenal. Kan berita maksudnya. Itu tadi publik ya, privasi. Ya jadi gitu, kita kan karena masing-masing tuh sebenarnya ya bener yang tadi Jeremy bilang gitu kan, maksudnya kita tuh udah lama gak ketemu, begitu kita ketemu lagi karena kita udah masing-masing udah tahu nih, maksudnya karakternya udah kenal gimana satu sama lain, dan yang paling penting juga kita udah tahu motivasi pelayanannya kita tuh sama-sama sudah teruji gitu, karena Amin. bertahun-tahun kita pelayanan bareng dari yang Melki udah Melki lagi. Aduh. Wah, belum terbiasa. Itu ibaratnya nama ibu gadis loh. Jadi keingetnya itu terus. Jadi begitu dia bilang, maksudnya kita nih udah dari yang dulu tuh benar-benar niat banget pelayanan, walaupun cuma mungkin pelayanannya kita cuma setengah jam, tapi persiapan kita justru lebih lama. 1 jam atau bahkan 2 jam gitu, dengan perjalanannya juga yang jauh. Luar biasa. Ya. Tapi Dan kita happy. maksudnya kita haleluya. seneng gitu, benar-benar kita seneng melayani bersama-sama Amin, gitu amin. buat Tuhan gitu. Amin. Nah itu sih berangkat dari situ kerinduannya untuk sama-sama akhirnya, oh iya selama ini kita pelayanan bareng tapi kita belum ada karyawan bersama-sama Nah, nih. itu betul. Makanya dari situ kita kepikiran, oh iya kenapa nggak kita buat tim ini gitu. Yang waktu itu sebenarnya kita udah punya tim pelayanan tapi belum bareng sama Aili vokalnya, karena Iya. waktu itu kan biasa kita tim pelayanan ada, kalau di gereja kan pasti ada WL, ada singer, nah itu beda-beda ganti-ganti kan, tapi Iya. musisinya selalu ini nih kita ini nih Dia berlima. lagi ya. Dia lagi. Lagi. Gitu. Makanya pas banget, maksudnya yang gue percaya sih, maksudnya bukan satu kebetulan dibawa Kebenaran. bukan satu kebetulan bahwa kita ketemu sama Aili juga yang dia punya talenta tuh nyiptain lagu, bukan cuma nyanyi tapi nyiptain lagu gitu. Jadi Dimana pas itu banget. melengkapi sekali. Melengkapi banget gitu, Benar. melengkapi sekali buat kita yang kita bisa bikin aransemen, kita bisa bikin musiknya, kita bisa produce rekamannya apa segala macam, tapi kita kekurangan orang nih buat yang bisa nyiptain lagu. Nah, Bisa Berarti nyanyi itulah. juga lagi. dan bisa ya. nyanyi. betul. Dan saya tambahin dikit, Komplit. lagu yang dia ciptain sebenarnya itu udah bertahun-tahun yang lalu juga. Oh oke, sabar. Ya, Berarti itu bukan dulu. kebetulan dong. Oke. Nanti tanyakan orang Nanti yang langsung. tanyakan langsung ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau tadi boleh dirangkum, teman-teman tuh bermulai dari fellowship sebenarnya. Fellowship, yes. Dari rekreasi pelayanan dulu gitu Betul. ya. Jadi kalau saya nangkapnya di sini bukan untuk cari ketenaran gitu Oh. enggak ya, tapi lebih ke arah bahwa ini loh, kita udah sepanjang ini 12 tahun, 13 tahun berteman Yes. gitu kan ya. Kita ditimpa dengan berbagai macam, ditempa ya, dengan Iya. berbagai macam suka duka pelayanan, dan kita sudah kokoh kayak sekarang gitu ya. Amin, Jadi amin. itu yang sebenarnya pengen kurang lebih tadi digaungkan gitu Ya, ya. Secara betul. persahabatan itu akan lebih kuat untuk menyampaikan kebenaran Tuhan gitu ya. That's right. Oke, nice. So jadi perbedaannya teman-teman Eternity Worship nih, gitu ya, dibandingkan kan kita kenal juga ada band-band lain gitu kan ya, yang juga pakai nama worship juga gitu ya, kurang lebih sama lah. Kurang lebih teman-teman ini perbedaannya apa? Sama worship yang lain gitu. Iya, betul. Beda namanya sih kita. Ya, salah yang nanya, salah pertanyaan. Ya, bener juga sih. Nomor handphone berapa bang? Pulang kemana sih? Ya. Ikut abang dangdutan yuk. Kok jadi situ? Gak ada nomor rekening. Kacau. Ya jadi kalau
kalau ditanya siapa apa maksudnya apa yang membedakan kita gitu ya dengan apa namanya tim worship yang lain gitu ya, kan ada band, ada juga beberapa yang kayak contohnya yang dari senior kita lah, ada JPCC Worship, ada NDC Worship ya gitu kan banyak tuh sekarang tim pelayanan penyembah gitu. Yang membedakan kita adalah kalau kayak contoh misalkan JPCC Worship, NDC Worship, mereka tuh dinaungi dalam satu buah gereja gitu. Artinya kayak JPCC ada JPCC Church-nya, terus kemudian NDC Worship juga udah ada NDC Church-nya, ada gerejanya gitu. Nah, yang membedakan kita adalah kita di Eternity Worship ini justru kita beda, kita enggak dalam satu naungan gereja, tapi kita independen. Karena masing-masing kita seperti yang tadi Jeremy udah bilang, kita tuh antar denominasi. Jadi ada yang di apa namanya gerejanya ada di GBI, ada yang di apa namanya Pantekosta, ada juga yang di Aballo Protestan gitu. Jadi macam-macam kita denominasinya justru kita beda-beda gitu. Tapi yang menyatukan kita ya itu tadi, balik lagi kita sama-sama punya kerinduan bersama-sama untuk melayani Tuhan dan berkarya buat Tuhan gitu. Eternity itu kan keabadian gitu. Nah, tiada batas gitu. Tiada batas. Ini cocok banget berarti kan bahwa gereja itu bukanlah gedungnya. Yes. Gereja itu adalah orangnya. Coba nyanyinya gimana lagunya? Ini cocok banget bahwa kita ngomongin di sini gereja itu ya kita, gitu ya. Kita masing-masing pribadi itu adalah gereja, tanpa dibatasi dengan gedung, nama, denominasi. Betul. Kita bisa melayani lintas denominasi, lintas gerejanya gitu ya. Gereja secara gedung ya, lembaga gitu. Jadi inilah sebenarnya semangat dari Eternity bahwa yuk kita lepasin gitu ya seluruh mungkin yang namanya memuji Tuhan, menyembah Tuhan itu bukan berdasarkan dari mana kamu berasal nama gerejanya gitu ya, tapi benar-benar dari diri kita sendiri sebagai gereja gitu. Gila, tepuk tangan dong. Oke, nah sekarang saya mau lebih dalam lagi nih. Kita kan hari ini akan launch gitu ya, official release namanya single Dekat Bapa. Nah, karena sudah ada penciptanya, saya juga mau tanya dong ya, Dekat Bapa itu cerita awal mulanya gimana gitu ya? Karena tadi udah dibilang itu dari lagunya udah lama banget gitu ya, udah pengen di share gitu ya ke banyak orang bahwa lagu ini cukup memberkati. Oke, boleh. Perlu tisu nggak ya? Kayaknya dalam nih. Dalam. Luar biasa. Oke, boleh. Aili, boleh cerita. Bentar ini ngangkat tangan kenapa? Ya, ini kayak ini ya, apa menyerah gitu. Oh suruh ini lebih kenceng katanya suaranya. Oke. Oke, silakan. Loh, bukan. Wah, ternyata. Ya, terima kasih buat Bisa aja Sule. Nah, lanjut. Oke, kenapa bisa muncul lagu ini itu dari sebuah pengalaman ya. Aku tuh dulu orang yang boleh dibilang tuh dari keluarga yang broken home seperti itu. Nah terus udah gitu suatu saat tuh merasa bahwa diri ini tuh kosong gitu loh, kosong dan udah gitu dan pas sudah percaya sama Tuhan dan bertobat kayak gitu dan ngerasa bahwa di dunia ini tuh nggak ada yang bisa ngisi kekosongan hati seperti itu. Dan akhirnya saya ambil komitmen dan saya bangun hubungan pribadi saya dengan Tuhan dan saya ada mesbah doa sendiri saya main pakai gitar sendiri ala kadarnya. Terus akhirnya pas lagi nyembah tiba-tiba dalam hati saya tuh muncul satu kalimat kalau Tuhan tuh nggak pernah ninggalin lo gitu. Nah Tuhan tuh nggak pernah ninggalin lo. Terus akhirnya udah gitu lu harus tegak, kepala lu tuh harus tegak. Dan saat itu berasa bahwa ada yang ngangkat kepala gitu loh, ngangkat kepala bikin kepala kita tuh tegak gitu loh, seperti itu. Dan akhirnya dari saat itu pas udah dong lewat dan terus udah gitu setiap hari saya bangun mesbah doa saya pribadi dan tiba-tiba muncul kata-kata yang bahwa di dalam hadirat Tuhan itu kita dapat ketenangan. Di dalam hadirat Tuhan itu kita dapat kekuatan seperti itu. Dan saat lu berseru Tuhan tuh dekat. Dan saya merasakan bahwa saat itu nggak ada yang bisa ngerti keadaan saya sendiri, kiri kanan semua orang tua, saudara, siapapun nggak ada. Dan akhirnya saat saya datang ke hadirat Tuhan, saya bangun hubungan saya dengan Tuhan. Nah di situ Tuhan bilang, saya mengasihi kamu. Gitu. Saya mengasihi kamu dan di dalam hadiratku
engkau mendapatkan kekuatan, engkau mendapatkan penghiburan, dan setiap air mata ya dihapus gitu. Dan akhirnya di situ saya menjadi orang yang sedikit percaya diri gitu, bahwa oh ternyata ada satu pribadi yang mengasihi saya, bahwa ada satu pribadi yang peduli dengan keadaan saya seperti itu. Dan akhirnya ya udah, dan muncullah lagu-lagu ini, nada-nadanya juga, dan udah gitu liriknya itu muncul ketika saya mulai tulis. Saya tulis satu kali, tiba-tiba dia muncul aja, muncul ngalir, terus saya kira ya udahlah, saya cuman punya yang ini, ya udah Tuhan, saya mau persembahkan yang apa adanya, dengan yang saya dapat sendiri. Saya nggak mau yang gimana, pokoknya saya punya yang sederhana seperti ini, ya udah gitu. Dan akhirnya ya udah, saya coba share ke teman-teman yang lain, teman-teman komsel ya. Nah itu udah gitu, teman-teman komsel bilang oh ini oke. Terus akhirnya dalam hati saya, Tuhan, saya kepengen lagu ini tuh jadi berkat buat orang gitu loh. Cuman aku nggak ketemu temen orang-orang yang bisa nge-backup, teman-teman yang orang-orang yang bisa bantu kayak gitu kan. Terus akhirnya ya udahlah, simpen aja. Ini sebenarnya udah lama banget, ada 5-6 tahun ini. 6 tahun yang Ya, udah lama banget ini, udah lama banget. Dan akhirnya ya udah, dan suatu hari ya aku ketemu Abang Jeremy, ketemu Jeff, terus udah gitu saat itu ada teman kita juga, Vivi gitu kan. Dia bilang ayo, kata Kak Jeff mau gini nih. Terus akhirnya aku bilang ya aku nggak pede gitu loh, saat itu nggak pede, karena aku juga pernah share lagu ini ke teman dan dibikin down, lagu lu tuh jelek gitu. Iya, pernah diomongin lagu lu tuh jelek gitu, dan apaan ini jadul banget kayak gitu. Oh yaudah, akhirnya ya kayak gitulah. Yang ngomong itu cowok. Cowok Mungkin lo putusin kali Iya. waktu itu ya. Aduh. Benar, itu banyak pengaruh ya. Gitu, benar banget. Jadi ada faktor X tuh sebenarnya. Terus akhirnya ya udahlah, jadi ya berasa karya gua nggak bagus ya, ya udahlah gua simpan aja. Terus akhirnya ada ya puji Tuhan, ada Vivi yang suka ngedukung gitu kan, suka ngedukung, ayo katanya bisa, ayo kita coba. Abang mau juga, Abang Jeremy ya, Abang Jeremy juga mau nih, Kak Jeff juga mau nih. Oh ya udahlah, aku ngikut aja. Terus akhirnya ya udah deh, jadi The Eternity. Wah shit. Oke. Ya, aku sih aku dari tadi merinding, terusan goosebumps gitu ya. Jadi kayak setiap kali, entah kenapa kalau orang yang nyiptain lagunya gitu teman-teman, terus begitu cerita, itu kayak nyawa dari lagunya itu hidup Yes. gitu. Jadi ya saya udah dengar soalnya gitu ya lagunya. Jadi saya ngebayangin ketika tadi Eli cerita bagaimana masa down-nya, masa dark side gitu, kegelapan, kejatuhan gitu. Itu di lagu itu berasa sih gitu. Begitu saya ingat lagi lagunya itu, nada-nadanya itu muncul gitu ya. Nah, kemudian tadi yang juga menarik sebenarnya adalah kadang kita menganggap bahwa kayaknya cuma buat gue doang deh berkat ini gitu ya. Kadang kita malu untuk share gitu. Ternyata padahal banyak orang yang mengalami kondisi yang sama. Nah, kalau teman-teman juga punya pengalaman kayak gitu ya, teman-teman boleh sharing juga di live chatnya gitu ya. Bagaimana teman-teman pernah diberkati melalui firman Tuhan ataupun melalui suatu pujian gitu. Dan kita berharap nanti lagu Dekat Bapa ini juga bisa menuntun kita, menguatkan pada saat kita kondisinya dalam keadaan yang tadi lemah, merasa nggak pede, ataupun merasa tadi kok kayaknya nggak ada yang memahami ya. Nah tadi bagus banget, ada satu pribadi yang selalu memperhatikan kita. Amin. Kecuali tadi saya yang nolak, Iya, cuma dia yang enggak, najis. Dia ikut nonton loh. Masih stalking ternyata lo. Masih penasaran. Ya kan? Oke, tapi nggak apa-apa, kamu juga masih mau dengerin. Oke. Jadi itu tadi cerita di balik lagunya gitu kan ya. Dan ini kalau musiknya tadi kan untuk mendukung tadi ya, nyawa dari lagunya, terus kisahnya gitu ya, kisah di balik lagu tersebut kan juga ada gitu. Nah, musiknya ini genrenya apa nih? Nah, Genre, kalau bilang genre lebih ke bapak produser. Lempar lagi gitu. Baru kali ini Mama itu bisa jawab genrenya, jadi sebagai debak-debuk aja mau apa gitu ya.
Ya mungkin Bapak prosedur bisa. Ada kan musiknya genre tertentu atau gimana? Sebenarnya kalau dilihat dari musik ya, komposisi musik gitu kan, kadang kalau kita lihat zaman sekarang nih banyak banget maksudnya teman-teman tim-tim pemusik atau tim lagu-lagu gospel yang sekarang lagi banyak dimainkan itu banyak mengikuti trennya tuh sekarang banyak banget nih kayak trennya tuh elektronik dance music kayak gitu-gitu. EDM gitu kan gitu. Nah, tapi awalnya kepikiran gimana apa bikin kayak gini ya, tapi pas dipikir-pikir lagi, pas gue kepikiran gitu balik lagi gue dengerin musiknya, maksudnya dari yang data mentahnya dari Ailey apa segala macam sama bareng sama Jeremy juga, maksudnya pas denger kayaknya kebutuhan musiknya nggak gitu deh nih gitu. Jadi yang gue percaya adalah gini, maksudnya bahwa setiap lagu itu punya jalannya sendiri, Ya, punya porsinya ya. punya porsinya sendiri, dan ini lagu tuh punya dia punya destininya sendiri gitu. Betul, jadi kita nggak maksain 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 ngikutin semua lagi pada bikinnya electronic dance music gitu kan. Wah, bikin juga deh gitu ya, dipaksain gitu. Padahal kebutuhan musik itu nggak seperti itu gitu. Nah, balik lagi sebenarnya kalau ngomongin soal genre kita lebih ke lebih ke pop mungkin ya. Pop itu kan lebih basicnya kan dari kata popular gitu, maksudnya nggak ada batasan tertentu untuk genre musik kita sebenarnya gitu, lebih universal. Tapi balik lagi sebenarnya kalau mau dibilang ya basicnya kita ya gospel itu bukan masalah gospel kalau yang pada tahu sekarang ngechops drum gospel gitu, nggak harus yang orang kulit hitam gitu ya, orang yang harus main gospel gitu, nggak kayak gitu. Sebenarnya basicnya kan gospel itu bukan genre sebenarnya. Gospel itu ya balik lagi, gospel itu ya kabar baik, berita baik, kebenaran gitu. Sebenarnya kalau ditanya genre kita apa ya, genre kita tuh luas ya sebenarnya, universal lah. Karena bisa aja sekarang nih hari ini kita kan rilisnya lagunya mungkin nuansanya pop, ada balladnya juga, tapi one day kita bisa juga mungkin rilisnya lagunya dengan style musik yang berbeda gitu. Karena balik lagi kita berkarya all around ya istilahnya gitu. All around gitu. Jadi balik lagi memang karena tergantung tujuan musiknya itu mau dibawa kemana sih gitu. Disesuaikan dengan kebutuhan dari liriknya juga. Gitu sih. Oh gitu. Bapak rocker nggak kesusahan ikutin pop? Enggak. Udah ada playernya Kan soalnya. kita kalau mau ngiris tempe, mau ngiris tempe, mau ngiris daging kan beda pisau kadang-kadang. Kadang-kadang gitu. Jadi saya Teater ibarat pisau gitu ya kita. Iya, harus disesuaikan porsinya gitu. Masa pisau kecil kita buat potong daging gitu kan istilahnya kan. Pisau daging kita mau potong yang lain kan nggak cocok pakai gergaji, lucu juga gitu kan. Masa pakai gergaji gitu. Sesuai ya. Saya harus mengikuti dan memang saya senang juga, saya kemana aja oke gitu. Karena apa? Karena kami selama saya bersatu dengan kawan-kawan selesai sudah. Pokoknya nggak ada lo nggak rame. Silakan dengan saya gitu. Tapi sebenarnya gini, saya potong maaf. Sebenarnya ya, mau bilang genre, masing-masing kita keluar kayak ini mas saya ini, mas yang ini memang Dia udah bilang dia Batak udah. Abang, dia tipikal rock. Di lagu ini meskipun pop, tapi ada rocker-rockernya juga. Ciri khasnya dia masing-masing keluar. Ciri khasnya tetap masuk. Karakternya Keluar. stylenya. Jos dengan gospelnya yang genre gospelnya Jos keluar juga. Saya dengan popnya ada juga ballad dikit. Si Jeff dengan musik-musik apa namanya? Apa Musik jeduk ya. Itu ada juga, jadi digabungkan jadi suatu. Gua nggak disebut sih. Sama-sama. Ada apa ini? Ada apa? Ini antara dalam konflik rumah tangga. Kayak gitu. Sama lah kita, Dre. Sama lah saya sama Anda. Itu belum tentu, dengerin dulu. Alirannya klasik Pak. Oh dia dengan klasik-klasiknya lah. Maksudnya dengan berbagai ciri khas masing-masing, kita masing-masing keluar ya enggak. Buat lu rocker nggak boleh rocker lagi enggak. Kita nggak batasin gitu dengan masing-masing. Jadi dengan sendirinya itu membuat bahwa penyembahan kita ekspresikan dengan ekspresimu. Gitu. Ya. Biasa musisi itu idealis, ya. Yang biasa ngomongnya idealis. Masing-masing genrenya mau keluar. Bagaimana teman-teman? Ini soal tadi saya menarik karena kita berangkat dari persahabatan. Bagaimana teman-teman dengan dominan masing-masing karakternya, kayak tadi ada rock, ada gospel, ada EDM, ada pop and ballad gitu kan ya. Terus teman-teman harus menuangkan dalam satu lagunya Ailey.
Saya yakin si Eli udah bebannya udah berat banget. Kayaknya ini baru berat. Kayaknya. Nah itu gimana waktu kalian membuat ini akhirnya oke mengeluarkan kata sepakat dan lain sebagainya untuk akhirnya lagu ini jadi dengan tadi nih punya ya kalau bilang egonya masing-masing gitu kan ya, kesenangannya masing-masing. Di sini ini pentingnya, makanya kami sudah saling mengetahui karakter dan akhirnya keputusan terakhir kami serahkan kepada Bapak produser. Balik lagi. Iya, jadi semuanya di Saya paling gampang ini sih, simple banget. Jadi kalau pas lagi kita ego, tinggal kecilin aja. Kecilin Kadang nggak bunyi, kadang pura-pura gini. Ya, Oh lebih gitu kecil ya. saja. Jadi semuanya akhirnya disaring oleh Bapak. Oh kira sama orang FOH ini ganteng. Oke, jadi ada yang menentukan. Yang menentukan harus ada batasannya supaya arahnya mau kemana gitu supaya Ya, nggak rancu. betul. Oke, nanti mungkin next time kita harus tanya lagi kalau kita punya acara lagi ya. Nanti kita akan mungkin lebih jauh mengenai si alternative worship, gimana mereka bisa bertahan sekian lama bersahabat dengan beda-beda gitu ya. Ini kebetulan aja suruh kawasan semua gitu kan ya. Karena biasanya ini kalau nggak tampilannya udah beda-beda juga kan. Jadi gaya style ngomong, gaya style musik aja udah beda-beda, tapi mereka bisa jadi satu. Nanti lain kali kita bikin sesinya khusus kali ya Amin. begitu. Siap. Oke, nah ini jadi ini akan keluar. Yang keluar ini nanti adalah bentuknya single. Single, Ya, single, benar. Oke, Paul, itu singlenya itu bentuknya apa? Audio? Audio. Jadi kita hari ini kita sesuai dengan acara hari ini gitu ya, maksudnya kita official audio release. Jadi lagu kita ini, single kita ini benar-benar rilis di seluruh digital platform yang ada di seluruh dunia. Amin. Oh, apa aja? Yang Ada banyak. Jadi, ada yang mana coba tolong diunjuk ya, Bang. Ada di bawah. Ada apa tuh? Apa tuh ada? Ada jokes. Jokes. Aku orang Batak. Agak susah ngomongnya. Gua pikir lu bilang ada Jos. Emang ada Jos. Ada apa aja Pak? Ada apa aja Pak? Jadi kita udah ada di iTunes, di Yes. Apple Music, di Spotify kita ada juga, di YouTube Music kita ada, di Pandora ada, Tidal ada, di TikTok pun ada. Luar biasa. Siapa yang dansanya? Nah, nanti mungkin bisa tuh nanti kita bikin TikTok Dance Challenge. Gitu. Jadi ada banyak banget, kurang lebih sekitar 38 digital platform di seluruh dunia kita udah rilis. Maksudnya per hari ini nih? Per hari ini Udah kita sudah bisa ada. langsung didengerin? Udah bisa langsung didengerin, bisa langsung di-download juga, jangan lupa di-download. Jangan lupa ya. Search keywordnya apa Bang? Nah. Bang, hashtagnya apa Bang? Nah, tuh, coba Bang. Ini si Andre belum ngomong-ngomong. Ya nih, apa nih keywordnya apa? Kalau misalnya orang mau cari keywordnya apa teman-teman? Cukup ini aja hashtag dekat Bapak Hah? atau alternative worship dekat Bapak. Itu sudah pasti ada. Pasti, Oke. pasti. Karena ini kalau cuma alternative worship aja itu banyak ya. 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 Kita harus lebih spesifik lagi biar kena di hati gitu. Asik. Sedap. Ya. Menusuk. Asik. Sedap. Dekat Bapak atau enggak dekat Bapak Eternity Eternity Worship. Worship. Oke. Jangan lupa juga kita udah ada official liriknya juga. Oh yes. Official liriknya juga udah ada. Jadi kalau teman-teman googling gitu ya, official liriknya dekat Bapak Eternity Worship itu udah ada. Udah keluar ya? Oh, udah keluar. Bos man. Ini niat memberkati banget ya. Iya. Benar-benar langsung pengen banyak yang bisa langsung download, bisa dengerin dan Dan bisa kita nyanyiin. bisa nyanyiin. Bisa karaokean dong berarti nanti. Bisa ya? dong. Wah, luar Iya, biasa. iya. Mantap kali ya. Nah jadi ini hanya sampai single aja. Rencananya cuma single ini aja? Enggak. Enggak dong. Ini kan udah nafsu banget, boleh lanjut. Lanjut. Ya yang lain kan cuma enggak dong, dia pengen muter, enggak dong. Jadi apa nih nextnya mau bikinnya? Ya jadi next kita mau bikin single lagi. Sebenarnya sih gini ya. Sebenarnya bukan single ini yang mau rilis, sebenarnya bukan single ini, cuman memang ada beberapa ya tadi seperti tadi dibilang itu karena ego, terus karena gue pengen kayaknya harus begini, harus begini. Akhirnya diputuskan, oke dekat Bapak dulu. Nah untuk next ada yang lebih mantap lagi. Ini Asik. memang aliran musiknya rohani kontemporer.
Sedap. Luar biasa. Nanti Yang pasti bukan aliran sesat lah ya. Bukan. Oke. Yang pasti gue yakin akan memberkati teman-teman. Amin. Boleh gua tambahin dikit nggak? Boleh, Ya, boleh. seperti yang Andre bilang tadi, sebenarnya kita pertama mempersiapkan satu lagu untuk ayo kita rilis lagu ini, oke. Tapi kalau bisa 2 deh, oke kita siapin 2. Ternyata lagu yang kedua justru yang pertama keluar, yaitu Dekat Bapak Ini. Jadi sebenarnya lagu Dekat Bapak Ini lagu yang kita rencanakan untuk kedua. Rilis kedua. Oh gitu, malah yang pertama Malah yang nanti jadi pertama ini masih karena dirahasiakan. Masih dirasa dong. Ini berarti apa, single lebih baik dari 2 gitu maksudnya? Kalau itu semua Dua lebih baik, lebih baik. Jangan ngomong single dong. capek. Jadi kalau mereka pada kangen dengerin suara kan gampang ya, tinggal langsung download. Kalau kangen muka gimana ceritanya? Nah, ini tungguin aja buat teman-teman yang lain. Maksudnya teman-teman yang kita rencananya itu akan rilis juga official music videonya minggu depan ya, rencananya minggu depan kita akan rilis juga official kita akan rilis di YouTube. Jadi nanti kita akan share lagi, jadi jangan lupa follow aja pokoknya Instagram kita @eternityworship.id, terus ada Facebook juga @eternityworship, terus ada Twitter juga, pokoknya jangan lupa di follow, diikutin, nanti perkembangan kita akan update di situ. Oke. Jadi kita akan tunggu gitu ya rilis yang kedua, tapi yang sekarang ini justru sudah ada gitu ya di bawah ini nih teman-teman ya, di digital platform yang di bawah ini. Sudah dilepas bebas. Tapi download. Oke, kayaknya kita udah cukup banyak ya berbincang-bincang satu dengan yang lain. Jadi kalau teman-teman udah makin penasaran dengan Eternity Worship itu kayak gimana ya, aduh kok mereka kayaknya keren banget, temenan gitu dan bisa main musik bareng. Terus mereka juga bisa terus bertumbuh, bahkan bisa menciptakan karya, dan kita berharapnya tadi bisa memberkati lebih banyak orang lagi. Amin. Teman-teman bisa follow IG-nya @eternityworship.id. Correct? Benar ya? Betul ya? Betul. Jadi jangan lupa ya .id-nya teman-teman. Karena tadi udah Kang Andre udah bilang Kang Andre. Tadi udah sebutin karena banyak ya yang Eternity Worship. Jadi supaya teman-teman tidak nyasar ke account yang lain, jangan lupa eternityworship.id. Itu untuk IG-nya, Instagram-nya. Terus kalau misalnya teman-teman baru, saya punya Facebook gitu, atau saya pengen mama saya ikutan, mama biasa punya Facebook ya, nah boleh lah gitu ya, nanti di-sharing ke mamanya gitu ya, Facebooknya Eternity Worship. Nah itu lebih gampang, teman-teman langsung search pasti ketemu. Nah ada juga yang kalau mau interaksi secara Twitteran, nah boleh juga tuh, Twitternya juga ada @worship_eternity, dibalik ya teman-teman, @worship dulu baru eternity. Gitu. Nah, jadi berharap melalui akun-akun sosial media bisa ketemu lagi dengan si cantik dan ya yang ganteng. Amin. Amin ini kencang banget. Kalau nggak ditransfer teman-teman, kalau nggak gitu ya. Nah, jadi terus kalau teman-teman tadi mau dengerin ulang, berarti tadi download di bawah ini ya. Spotify, terus ada di Joox tadi, apa Joox. Aduh, menangis itu yang bikin brandnya menangis. Dan kalau tadi mau penasaran official liriknya kayak gimana, udah bisa langsung juga googling juga ada. Jadi kalau misalnya minggu besok mau masuk ke ibadah gerejanya mau pakai lagu ini, boleh banget dong. Haleluya. Iya, jadi ini adalah memang untuk disebar tadi karena mau kesaksian gitu ya, ini juga adalah kesaksian. Jadi ya kita mau semua banyak orang yang tetap bisa mengikuti daripada lagu ini. Begitu. Oke. Oh, ini ada pertanyaan ya. Oh, ada pertanyaan nih dari live chat. Sorry ya, jadi boleh ya teman-teman ya. Silakan. Apa part favorit di lagu Dekat Bapa? Nah, ini mungkin saya pengen tanya dari Mbak dulu deh. Part favoritnya tuh di lagu Dekat Bapa ada nggak, Jos? Part favoritnya itu pas di ref sih. Pas di ref? Karena lebih kena gitu liriknya, lebih masuk. Nah itu dia. Ngebusapnya dari ref gitu ya? Bener. Kenapa? Dia lebih maksudnya untuk
menuju apa klimaksnya gitu di refnya atau gimana? Apa kata-kata dari lagu? Kata-katanya sih, lebih ke kata-katanya, karena Tuhan itu nggak jauh dari kita. Oh, boleh dinyanyiin nggak? Iya, bagian refnya. Ya kan, sebelum orang Refnya boleh. download. Enak ya? Bareng-bareng diangkat dulu, ada yang dulu dari vokalisnya. Gimana sih Lu bagian refnya? ngambil alat gitar nggak? Ya. Enggak, nggak usah, gitarnya nggak bunyi. Belum colok. Demi nggak berantem dikecilin nggak temannya. Mungkin ayo boleh coba bagian refrennya kayak gimana sih teman-teman? Kasih dikit-dikit bagian the best partnya. Dari ya nggak apa, dari Eli dulu aja. Nah, kita ngikut semua ya. Oke. Kau Tuhan tak Jauh dariku, seruanku terdengar olehmu. Kau hapuskan setiap air mataku. Dekat Bapa, ketenangan jiwaku. Hanya Kau Yesus yang ku perlu. Ternyata kita dengerin ya fullnya dan saya kaget tadi bisa nyanyi semua. Padahal tadi langsung pakai apa suruh nyanyi. Wajah cuma kayak gitu. Apa ini semua. Iya, jadi kalau masih kangen dengan sosok-sosok mereka ini ya, teman-teman bisa tadi download lagu-lagunya dan bisa ikut tadi ya sosial medianya di IG di eternityworship.id, Facebook di Eternity Worship dan Twitter @worshipeternity. Oke, ini nggak ada pertanyaan lain ya berarti ya dari live chatnya. Kalau gitu teman-teman kita sudah sampai di penghujung acara kita ya, dan jangan lupa tadi ya sekali lagi download lagu kita dari Eternity Worship.